Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Salsabila dengan NIM 0805 1282 12666. Di sini saya akan mempraktekkan kembali hasil praktikum komputasi kelautan, yaitu dasar-dasar pengoperasian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian digunakan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan kepadanya. Sebuah komputer dapat dioperasikan jika masing-masing elemen dapat saling bekerja sama. Ketiga elemen tersebut adalah hardware, software, dan firmware. Istilah hardware atau perangkat keras komputer merupakan benda yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan, dan dilihat. Hardware komputer dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu high output, input, dan proses. Contoh hardware adalah speaker, handset, printer, keyboard, mouse, dan RAM. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik, mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Pembagian software berdasarkan jenisnya yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Contoh software yaitu Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel, dan Mozilla Firefox. Firmware merupakan orang yang menggunakan, mengoperasikan, dan memanfaatkan perangkat komputer secara langsung. Istilah firmware lebih sering ditujukan kepada pengguna komputer yang mampu mengoperasikan komputer dengan canggih, baik dari segi perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Fungsi utama firmware ialah menjalankan, menggunakan, memanfaatkan, serta mengoperasikan komputer. Karena tanpa firmware, komputer tidak akan digunakan atau dioperasikan sebaik mungkin. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu aspek yang harus pertama kali menjadi perhatian setiap melakukan kegiatan apapun, termasuk ketika bekerja dengan komputer. Penelitian telah mengungkapkan bahwa bekerja dengan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, K3 merupakan aspek yang harus menjadi perhatian apabila bekerja dengan komputer. Cara mengurangi risiko bekerja dengan komputer yaitu mengatur sistem pencahayaan, mengatur posisi tubuh, mengatur posisi duduk bagian kepala dan leher, bagian punggung, bagian kaki, mengatur posisi mata, mengatur posisi lengan dan siku, mengatur posisi perangkat komputer yang terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Tips mengatasi dampak buruk dalam penggunaan komputer yaitu hindari koneksi otak yang kaku, rendahkan monitor, hindari penggunaan komputer yang berlebihan, dan letakkan barang yang sering digunakan di area yang mudah menjangkaunya. Persoalan yang perlu diperhatikan pada pengelolaan komputer yaitu penanganan virus dan penanganan situs negatif. Spesifikasi komputer atau laptop adalah hal yang penting untuk diketahui oleh pemiliknya, sebab spesifikasi laptop juga bakal menentukan apakah suatu hardware atau software tertentu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Pengguna bisa mengetahui spesifikasi laptop miliknya lewat beberapa cara. Berikut ini adalah cara mengetahui spesifikasi laptop. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melihat spesifikasi dari laptop. Di sini ada dua cara. Cara pertama yaitu kita klik File Explorer, lalu kita klik Display C, kemudian klik kanan, dan kita pilih Properties. Nah, di sini langsung terlihat spesifikasi laptop kita. Ada dua, yaitu yang pertama device specification, yang terdiri dari device name, processor, installed RAM, device ID, product ID, system type, and touch. Di sini bisa terlihat. Dan yang kedua ada Windows specification. Yang kedua ada Windows specification yang terdiri dari edition, version, installed ARM, OS build, sama experience. Nah, di sini bisa lihat
Dan cara keduanya yaitu kita klik Windows dan R secara bersamaan. Nah, di sini kita ketik dx, lalu kita klik OK. Nah, di sini juga terlihat spesifikasi laptop kita yang terdiri dari sistem informasi, display, sound, dan input. Sebagai perangkat portable, laptop mengandalkan baterai sebagai media penyimpanan untuk sumber daya. Kapasitas baterai laptop pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Layaknya perangkat elektronik lain, laptop juga seringkali berkutat dengan masalah baterai. Baterai sejatinya memiliki masa pakai yang seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi kinerja dari baterai itu sendiri. Tentu hal ini tergantung pada siklus pemakaian perangkat. Semakin tinggi intensitas pemakai, maka semakin cepat baterai mencapai batas yang ditentukan. Oleh sebab itu, penting bagi pengguna Windows untuk mengetahui cara mengecek kondisi baterai health agar bisa melakukan langkah preventif apabila ada indikasi kerusakan. Cara mengecek baterai health yaitu cara untuk melihat baterai health dari laptop kita. Yang pertama kita klik search ini, lalu kita ketik JND, lalu kita klik open. Nah, maka akan keluar seperti ini. Di sini kita ketik power JFD, lalu spasi, tanda garis miring, battery report. Nah, maka akan keluar seperti ini, ada linknya, yaitu kita copy dengan cara Ctrl+C, Ctrl+C. Lalu kita buka file. Nah, kita ketik OS ini. Lalu kita ketik di sini link yang tadi kita tulis, kita enter. Nah, lalu akan keluar ini, yaitu baterai report, yaitu laporan baterai. Nah, cara untuk mencari baterai health dari laptop kita ini yaitu full charge capacity dibagi dengan design capacity. Nah, setelah itu kita bagi saja, yaitu 40,586 dibagi 42,067 semuanya kita kali dengan 100. Nah, ini adalah baterai health untuk saya, yaitu 96%. Selain dari baterai health, di baterai report ini masih banyak history atau data-data tentang baterai laptop kita, yaitu dari sun usage, terus ada battery usage, terus ada usage history, battery capacity history, dan yang terakhir itu ada battery life estimate. Cara kedua untuk melihat baterai health dari laptop kita yaitu dengan cara klik File Explorer. Kita klik File Explorer, lalu kita klik OS, lalu klik Windows, dan kita cari sistem 32. Lalu kita cari baterai. Sampah pada laptop memang kerap kali membuat pengguna laptop merasa kesal dan jengkel. Pasalnya, sampah laptop yang menumpuk kerap kali membuat laptop atau komputer yang kita gunakan mengalami penurunan kinerja atau lemot. Faktanya, seorang pemilik laptop atau komputer diharuskan untuk selalu mengecek dan menghapus sampah-sampah yang ada pada laptop secara berkala.
Hal ini dilakukan agar laptop selalu dapat bekerja dengan maksimal. Lantas, bagaimana cara membersihkan sampah di laptop? Cara membersihkan sampah di laptop yaitu sebagai berikut. Cara untuk membersihkan sampah-sampah dari laptop kita ada dua cara. Cara pertama yaitu Windows tambah R. Terus kita klik %temp%, lalu kita klik OK. Nah, lalu ini maka ada keluar file, maka kita ketik Ctrl tambah A, kita klik delete. Nah, kalau muncul seperti ini, maka kita centang do this for all ini, lalu kita skip. Cara kedua untuk membuang sampah dari laptop kita yaitu Windows tambah R, lalu kita ketik privilege, lalu klik OK. Nah, maka akan keluar seperti ini nih file-file ini, maka kita Ctrl tambah A, kita pilih delete. Nah, kalau keluar seperti ini, maka kita do this for all, terus kita skip. Laptop atau komputer memang sangat mudah terinfeksi virus, apalagi bagi para pengguna sistem operasi Windows. Keberadaan virus ini sangat merugikan pengguna laptop, karena ada banyak masalah yang ditemukannya. Meskipun saat ini sudah ada banyak software antivirus, virus selalu berevolusi agar tidak terdeteksi oleh antivirus. Mereka melakukan infeksi pada laptop dengan berbagai cara. Untuk itu, pengguna laptop harus selalu waspada dan juga teliti terhadap laptopnya dengan cara selalu mengecek antivirus dan penanganan laptop. Caranya yaitu sebagai berikut. Cara melihat antivirus dan penanganan laptop yaitu pertama kita klik settings, lalu kita pilih update and security, lalu klik Windows security, lalu klik virus and threat protection. Nah, di sini pastikan current threats protection setting sama protection updates-nya itu no action needed.